Menurut peta, perjalanan ke Topkapi itu aslinya 15 menit kalau pakai bis, 14 menit kalau jalan kaki. Aneh nggak? Kalau misalnya kita naik bisnya tuh murni 15 menit sih menurutku oke ya. Kayak kita jalan kaki 1 menit, terus naik bis 1 15 menit, Iya. terus jalan kaki lagi 1 menit. Itu menurutku nggak apa-apa, Iya, mending naik bener. bis. Tapi problemnya naik bisnya 3 menit, jalan kakinya 6 menit 6 menit. Itu kalau kita nggak nunggu. Padahal kalau all the way langsung berapa menit? 14 Jalan menit, kaki lebih 14 cepat. menit. Iya. Kalau pakai bis total jalan kakinya 12 menit. Iya. Enggak. Semuanya Terus mesti. tahu nggak berapa harga bisnya? Beda, bukan bis biasa. Bis apa? Nggak tahu. Tulisannya 1.500. Ah, masa? Iya. Mana ada bis 1.500? Tahu, Beneran. cuy. Iya, tulisannya di Naik Google. tram aja, tram ada kok yang Ke Topkapi ya. Heeh. Kalau gitu ke tram situ aja tuh, depan. Ini ada tram. Iya, tapi beneran tak ada. Hah? Beneran. Udah kayak warlock aja, kita naik aja tram. Kayak tahu aja tramnya kemana aja. Ya mending kita jalan kaki aja sih, kayak sambil menikmati. Nanti Ya. kita sambil kita update ada apa aja Soalnya- selama kita iya, jalan. soalnya rutenya tuh menarik. Nanti kita tunjukin ada apa aja. Apa tuh, kelihatan nggak? Iya, tuh. Nah, pertama nih kita ngelewatin Tugu Pahlawan yang ada di Turki. Iya, Tugu Pahlawan. Kayaknya 10 November ini bentar lagi dirayain. Oke. Nah, yang kedua, nih ada Mana kelihatan nggak tuh? nih Blue Mosque. Ada Di atas kita ini Blue Mosque di belakang. Itu Blue Mosque. Yuk, Nanti kita lanjut. detailnya lihat di Google. Yang ketiga apa, Jim? Nih, ada yang jual jagung tuh. Udah kayak di puncak. Tuh untuk yang mau ngelihat lebih jelas lagi Blue Mosque-nya nih. Nih. Gimana sih caranya nih, jariku mana? Kok nggak muncul? Oh, Gimana sih kamera di depan? Ini. Agak serodoy juga nih orang. Itu belum mosnya, kelihatan kan ya? Ya, Betul, kelihatan kan ini betul, nih betul. nih kubah birunya. Yang kelima, kita ngelewatin Hagia Sophia alias Hagia Sophia nih. Oh iya, gede banget ya. Ya. Kalau Hagia tuh warnanya pink, kalau Blue Mosque warnanya biru. Tuh, pas kelihatan tuh Blue Mosque. Tuh, mana sih? Nah itu. Tuh, nah. Ini blue. Blue and pink. Apakah yang satu untuk cowok, yang satu untuk cewek? We don't know. Itu kayaknya zaman dulu. Nobody knows. Keenam, kita bisa ketemu mereka berdua. Nih, ketujuh. Ada anjing tidur di jalan. Lihat tuh, ada anjing tidur di jalan nih. Tergeletak. Ini gimana dia bisa deep sleep nih kalau tidurnya di pinggir jalan gini? Tapi kayaknya ini paling anget ya. Dia gede banget loh, bayangin. Bandingin tuh sama ibu-ibunya. Tiket masuk 25 euro. Kurang lebih 500.000 lah. 500.000. Lihat yang ngantri. Ruame yang ngantri. Sampai nih kita Ini di mana? Topkapi Palace. Kita sudah sampai Di di Topkapi Palace. Bayar nggak sih di sini? Enggak, bilangnya sih gratis. Oh ya? Nggak tahu kalau kita tiba-tiba digebukin kan? Kenapa? Karena nggak bayar. Dikiloin nggak? Kalau tiket masuknya 1.700. Berarti berapa tuh? Berapa tuh? 850.000. Per orang? Iya. Wah. Aduh, kayak apa nih? Oke, kita coba dulu sampai bagian kita nggak boleh masuk. Ya. Jadi harga tiketnya berapa sih? Harga 850.000 tiketnya ya. 1.700 lira, kurang lebih 800 ribuan lah. Heeh. Tapi nggak tahu nih, ini belum sampai sekarang belum ada cek-cek tiket ya. Iya. Ya, masuk aja dulu lah sampai nggak Ya, boleh. coba ya. dulu ya. So, tadi kita itu di-scan barang-barangnya di situ. Terus tadi kita disuruh ngeluarin tripod. Tripodnya nggak boleh bawa masuk. Jadi nanti dikasih tanda gitu dan bisa kita ambil waktu kita keluar. Terus baru masuk tuh kita dikasih pemandangan kayak gini. Laut tuh. Kelihatan nggak sih lautnya? Di zoom aja. Nah iya. Tuh view-nya dari pas pintu masuk. Bagus banget sih. Ini jadi di sini dalamnya Topkapi yang tadi. Ini kayaknya belum Topkapi Palace-nya, tapi ada kayak taman Topkapinya itu ada banyak pohon. Keriting. Dari area yang tadi titik ada tulisannya harga masuk itu, kayak kita masuk itu masih belum ada pengecekan tiket sih. Mungkin tiketnya tuh pas di dalam playlistnya banget ya. Tapi mungkin kalau di halamannya kayak gini, ini masih free. Dan di sini rame banget, banyak banget orang-orang yang datang. Jadi nggak kebayang juga sih seandainya kalau semua orang itu tuh
bisa masuk secara gratis ke dalam playlistnya, pasti crowded banget kan. Jadi wajar sih kalau dikasih harga itu supaya di dalam juga tetap nyaman buat orang-orang. Itu dugaanku sih kalau kita mau masuk sana kita bakal bayar. Bakal aku tes bentar lagi. Ini kayaknya nih. Ini tempat beli tiketnya. Ini kita bakal masuk. Kayaknya nggak bisa. Jadi kita bakal muter-muter di sekitar sini aja ya. Asik juga kayaknya, tempatnya enak. Berarti dari dalam Top Cup itu bisa kelihatan Hagia Sophia-nya dan itu tuh bagus banget. Jadi makanya penting banget kalau misalnya jalan-jalan itu harus direncanakan, karena ini di satu area yang sama itu berdekatan banget. Ada Blue Mosque, ada Hagia Sophia, dan ada Topkapi. Terus sama ada yang Tugu Pahlawan Iya. tadi. Sultan Ahmed itu, iya. ada Iya, Tugu Sultan Pahlawan. Ahmed Square. Heeh. Jadi bisa dibilang kayak ini tuh nggak nyampe sehari untuk mendapat ke 4 tempat itu ya. Iya, langsung ke banyak tempat itu tadi sih. Jadinya cuman ngabisin waktu sedikit kalau nggak masuk-masuk ya. Kalau Iya. masuk-masuk ya better masuk yang lama banget aja. Soalnya kan bayarnya lumayan ya, ini Bo, yang 500.000. Top Cup 850, Hagia Sophia 500.000. Blue Mosque gratis ya. Iya. Blue Mosque gratis, Tugu Pahlawan gratis. Terus habis Kita itu mau sampai kapan menyebarkan misinformation soal terus Tugu habis, Pahlawan. habis itu tuh kalian bisa langsung ke Grand Bazaar dan itu tuh kayaknya bukan Grand Bazaar. Egyptian Market ya, Egyptian Bazaar itu. Dan Egyptian itu agak jauh nggak sih? cuma naik satu Oh. itu trap. Jadi kayak sehari itu kamu bisa dapat lah esensinya. Banyak banget udahan, Udah udah dapat banyak banyak. banget. Makanya kebanyakan orang kalau main ke Turki itu, mereka biasanya di Istanbulnya sebentar. Banyakan tuh kayak di kota-kota lain gitu loh. Kayak Kapadokia. Antalya, Mm-mm. macam-macam. Cuman karena kita kebetulan memang kita nggak mau keluar-keluar kota ya, kita cuma mau menikmati suasana Istanbul aja. Jadi kita di sini lumayan. Gila majestic banget nggak sih ini gerbangnya. Terus kalau kita keluar gerbang tuh kita langsung ditunjukin Masjid Biru itu. Kok di sini nggak kelihatan sih? Cukup, warnanya sama kayak langit soalnya dia. Tuh. Di Turki tuh biasa banget ngeliat polisi bawa tembakan segede-gede gini. Takut aku ditembak. Ini kayaknya bakal hujan nih Cim ya. Nggak bawa payung. Ini kita nemu park, nggak tahu park apa, nanti kita bakal lihat di dalamnya ada apa aja. Namanya Gulhane Park. Rame banget ini, tapi orang lokal ya sini ya. Bagus. Harusnya bawa jajan kita Jayo. Harusnya bawa tikar. Iya benar, harusnya bawa tikar kita. Tempatnya gede banget, tamunya gede banget, gratis. Tapi kayaknya nggak ada yang duduk di rumput Cim. Ada tempat duduknya banyak. Di sisi lain aku juga pengen kita tuh satu bulan buat di sisi lain, maksudnya di sisi lain. kan kamu bilang kan kayak kita tuh harusnya satu bulannya coba di Bali dulu 1 bulan gitu loh, jangan kayak sekarang gini tiba-tiba kita harus ke Inggris 1 bulan di Inggris banget gitu kan, yang mana ya emang apa-apa mahal tapi juga kan kayak benar-benar tempat yang sangat asing banget gitu kan. Terus kemudian kayaknya kalau aku di Bali sebulan gitu kayak lebih enak aja gitu nggak sih, kayak lebih familiar semuanya itu ya nggak sih? Iya. Atau apa yang bikin kamu pengen sebulan di Bali aja? Lebih familiar, jadi nggak susah gitu loh, nggak sesusah 1 bulan di Cina, 1 bulan di Inggris itu nggak Nah sesusah. ya makanya itu aku bilang di sisi lain gitu. Oh. Di sisi lain aku juga masih ada kepikiran kayak pengen keliling Cina 1 bulan gitu. Karena aku merasa kayak apa ya, kayak hidup kita tuh pendek banget kan. Maksudnya kalau misalnya kayak mamaku aja kan meninggal di umur 50-an. Berarti ya tinggal 17 tahun lagi ya. Berarti kan umurku udah tinggal kurang dari 20 tahun lagi. Terus kamu misalnya kayak bapak meninggal di umur 60-an kan. Berarti umur kamu kan masih ada kayak 30. nggak sampai 30 tahun lagi gitu kan. Jadi apakah di sisa waktu yang sependek itu tuh cukup gitu kalau kita ngulang-ngulang ke tempat yang familiar terus, dan apakah cukup baik juga untuk kita misalnya kalau kita ke tempat-tempat yang familiar doang. Di satu sisi ya, kenapa aku memilih Bali karena itu familiar, 1, 2 itu mudah gitu. Karena aku ngerasanya kayak level up aja. Kalau misalnya kita awalnya itu, ini tuh menurutku Inggris tuh out of my level of comfort banget, ya itu. Jadi
Bali sebulan, terus baru nanti misalnya kita mau sebulan kemana, kan niatnya sebulan ke depannya aja, kita niatnya untuk mau ke comfort dulu tapi di luar sebulan, kayak Korea 2 minggu dan Jepang 2 minggu, back and forth gitu ya, back to back ya. Cuman kalau tiba-tiba sebulan di Cina, oh sebulan di Inggris tuh lebih baik gitu, karena kan kita paling enggak bahasanya ngerti kan, walaupun logat mereka kita ngerti tapi kita tahulah a grasp of grammar, pilihan katanya atau vocabnya juga kita tahu. Cuman kalau Cina tiba-tiba tahun depan gitu, aku nggak problem loh untuk kita belajar bahasa Cina dulu. Untuk sebulan tuh kayak penting deh kita belajar bahasa Cina dulu kalau mau. Yakin tak bisa bahasa Mandarin tuh dipelajari? Dalam setahun, Ya misalnya dalam setahun gitu. kayak 6 bulannya cukup untuk yang sehari-hari gitu. Terus dalam On sebulan top of itu, kita sekarang belajar bahasa Inggris. ya bahasa Inggrisnya makanya selesai dulu. Tahun depan itu kita nggak bisa kemana-mana. Ya tahun depannya ke Bali gitu. Ya. Makanya ke Bali sebulan gitu. Tapi nggak bisa juga sih ke Bali sebulan, kan kita masih ada les bahasa Inggris, kita harus lulusin dulu, habisin dulu. Terus aku juga mikirnya Kita kayak, habis di bulan apa sih kayaknya? "Hah, Ya bulan itulah Maret?" pokoknya. Ya Sebulan-sebulan ini sebelum kayak bulan Juli, Juli, ya. Juli Agustus terus baru kita cari les bahasa Mandarin. Oke. Berarti kan nggak bisa tahun depannya lagi kalau kayak gitu. 2026. Bisa 2026 Kan kita les Mandarinnya kapan? Akhir tahun tahun. sampai tengah 2026. Ya cuti sama kayak ini. Terus kita sekarang. perginya akhir 2026 gitu Cinanya. Gila ya, kita bakal kena winter ya. Wow, di luar zona nyaman banget tuh, mau beneran. Enggak kan? Harusnya kita ke Cinanya ya tanggal-tanggal sini kan, Oktober November itu. Kayaknya jangan tanggal gini sih, lebih baik. April-Aprilan Iya. Karena kan apa ya, lebih bermekaran gitu kan, atau gugur. Kamu lebih suka bermekaran apa gugur? Either way bagus sih, karena kayak di Korea aja kan kayak gugur bagus. transisi dari winter ke gugur, ke winter ke bersemi ya. Soalnya kalau transisi dari itu ke summer ya nggak berani juga deh. Kenapa? Panas. Ya itu kan berarti Ya, pokoknya detailnya kayak gitu balik tidak dari yang aku omongin tadi. Berarti nggak bisa dong tahun depannya, tahun depan nggak bisa 2026 dong. Enggak bisa. 2027. 2026 kita Jepang dulu. Jadi kita belajar bahasa Mandarin. Dan Korea. Oh 2026 nya kita Jepang Korea ya, 2 minggu terus kita naik kapal pesiar itu. Karena kenapa menurutku Jepang Korea itu aman tanpa kita bisa bahasa? Ya karena kita udah pernah dan aman. Ya siapa tahu ke Cina juga aman walau nggak ngerti bahasanya. Ya kita terlalu meremehkan ya, kayaknya mereka emang bisa bahasa Inggris mungkin ya mereka. Ya sih, deg-degan aja. Kayak sekarang ini kita di Turki ini, aku merasa kayak lumayan terbatas apa yang kita bisa omongin. Orang-orang beneran gak ada yang bisa bahasa Inggris di sini tuh. Hujan kemana nih? Berteduh kemana? Keluar Terus ya udah ayo keluar. lewat sini. Keluar sana. Jauh kayaknya. Kita langsung naik bis aja, naik ke kereta buat ke Grand Bazar. Katanya ke Grand Bazar jalan kaki tadi kamu bilang. Jalan kaki 17 menit, naik itu 14 menit. 14 menit 10 menitnya di dalam kereta. Termasuk tunggu. Oke. Habis soalnya kalau aku make langkah kita dipakai buat ke Grand Bazar, jatah harian langkah udah habis. Udah bakal sakit nih kakinya. Oke. Jadi kamu pengen banget ke Cina. Apa kamu ada tempat lain gitu yang kamu pengen, kayak misalnya Belanda, Australia yang lebih gampang mungkin dari bahasa? New Zealand. Iya. Kenapa Cina? Tadi kebetulan aja ngelihat ada selebgram ngepost lagi di tembok besar Cina, terus aku ingat-ingat, oh ya Cina kita nggak pernah gitu. Terus Wah. oh iya ya, ke Cina kayaknya asik juga, apalagi sana kan makanannya banyak macam-macam. Oh kamu tahu nggak, kemarin aku ngelihat ada selebgram yang perjalanan darat ke Jepang.
dari Afrika gitu, perjalanan atau dari Timur Tengah gitu jalan-jalan ke Jepang. Dia sampai di Cina, di tembok Cina dia tidurnya. Tembok Cina yang ujung-ujung yang nggak ada yang jaga. Iya, Cina tuh gede banget. Iya sih. Penasaran, aku juga pengen. Tanganku pegel. Kata apa lagi? Kalau ke Cina kamu pengennya pindah-pindah kota juga kayak gini Ya iyalah. per minggu gitu ya? Mm-mm. Kayak sekarang aja kita di Istanbul nih beberapa hari kayaknya udah cukup kan? Iya. Kayak we get the gist of it gitu. Itu tuh aku pengen nunjukin. Aku soalnya sedikit tahu banget soal sejarah. Tapi ini orang yang aku tahu. Ini dia Ataturk, dia ngejadiin Turki liberal kayak sekarang. Padahal Turki itu dulu negara yang sangat agamis. Akhirnya direformasi sama dia. Kita perjalanan ke Grand Bazar, kita bakal naik tram. Ini saya bakal kasih tahu cara naik tram. Boleh bakal kasih tahu. Kamu yang ngide, aku yang ngasih tahu. Enaknya kalau di Turki ini rata-rata kendaraan umum itu bisa pakai kartu kredit. Jadi kamu tinggal tap kartu kredit, nanti dia potong sendiri langsung. Dan ini kan beruntung nih kita dapatnya kayak aisle tengah gini, terus ada rel sini sama rel di sebelah sana. Kemarin tuh kita dapat yang seberangan, jadi kayak keretanya sebelahan. Nah kalau kereta sebelahan itu ternyata kita nggak perlu ragu kita naik yang mana, tinggal kita nyebrang aja. Jadi kita nyebrang aja, ini bisa diseberangin ini. Nah sana itu. Jadi kalau kita udah dapat stasiunnya udah pasti bener trennya, iya nggak? Harganya tuh 30, di Google masih 20. Nggak ngerti kenapa. Udah sampai di Grand Bazar. Ini tempatnya lihat gede banget tuh backgroundnya. Di sini tuh banyak banget orang jualan macam-macam, dari mulai jewelry, ada juga jajanan. Jajanan ada baklava, ada lokum, ada juga teh-tehan. Di sini tuh tehnya macam-macam banget. Jadi ada teh yang buat detox, buat kolesterol, diabetes, dan macam-macam. Kita juga nggak tahu sih, tapi kita kemarin dikasih tester ya, tehnya tuh enak banget. Gila, ada manisnya, ada kecutnya. Ada kecutnya kayak gitu enak loh. seger. Wanginya juga enak banget. Iya, jadi kita sebenarnya tuh pengen banget beli, cuman kita tuh masih kayak bingung gitu loh, nanti bawanya gimana ya, pulang dari Turki kan kita nggak langsung ke rumah, tapi ke UK dulu. Ya udah. Jadinya gimana? Kita beli apa nggak sih? Katanya belum, aku bingung. Jadi kalian kalau kesini tuh yang paling khas, mungkin kalian bakal nyium baunya. Baunya dari tehnya itu tuh kayak merubah bau satu gedung ini gitu loh. Jadi kecium bau kayak spicy teh gitu. Kayak aromatik gitu ya. Iya. Tuh. Penjualnya tuh kayaknya ada ribuan toko deh di sini, dan herannya itu semuanya tuh hampir sama ya jualannya. Sama semua. Tapi mereka semua tetap bisa dapat duit semua gitu, bisa dapat pelanggan pembeli semuanya juga. Ya itu tuh, biasanya tuh yang jualan teh, dia tuh jualan berbagai rempah-rempah juga kayak gitu. Ya aku pengen beli baslama, ngantri barang kayak orang-orang ini. Baslama 240, kita coba mahal ini 120.000 rupiah. Ini ya, akhirnya kita beli makanan jajanan yang kayaknya nggak mengecewakan, harganya 240. Belum sampai laginya. Oh, mana ada mozzarella-nya meleleh. Ya. Kayaknya sadar deh, Jim, kalau yang jualan di sini itu mereka saingan sama fast food. Jadinya mereka nggak mau mahal-mahal amat. Kayak KFC, hangat banget. Kok penampilan dagingnya kayak wet foodnya kucing gitu ya? Ya nggak? Iya. Nggak panas yang kamu kayak wow. Aku lebih ke nggak kuat di asinnya sih, karena kayunya asin ya. Bentar, belum nyampe ke wet foodnya, sabar. Nah, menurut aku rotinya ketebelan banget anjir. Itu dari roti tebel banget, di press sambil dibakar, makanya jadi agak crispy kan. Rotinya sih jauh lebih enak ya daripada yang snack-snack yang dari kemarin kita beli kan, rotinya Kacau keras. rotinya. Dagingnya juga enak. Nah, menurut aku kejunya terlalu asin sih. Lumayan sih, enak, suka aku. Tapi
kemarin habis makan martabak yang di Singapura. Jadi gua langsung Jauh lah. Itu kayak dicocol ke kare gitu kan. Nyam nyam nyam. nanti Tapi kita jujurnya makanan di Turki ini kita kurang cocok ya berarti. Maksudnya Iya, kayak kurang flavorful gitu loh di mulut kita ya. Tapi kan kalau makanan Arab itu kayak spicesnya tuh banyak banget gitu loh, pakai bumbu-bumbu macam-macam, terus yang bakal penuh banget meledak di mulut gitu kan. Tapi ternyata sangat nggak terlalu berasa banget gitu loh. Bahkan kayak nggak berani ngasih asin, nggak berani ngasih pedes atau manis, sekedar asam. rempah-rempah atau apa gitu loh. Nah, jadi bingung juga ya. Kayak di luar ekspektasi aja sih, karena apakah mereka emang sengaja kayak emang udah dimodif supaya cocok sama mulutnya orang-orang Eropa yang lain gitu Jadi, kan. bisa jadi. Tapi yang aku bingung kan kita kan dikasih tahu kan nasi kebuli kayak makanan Arab, kita tahu misalnya kita beli di Ampel gitu kan. Ada makanan Arab. Terus kita beli juga di restoran-restoran yang kayak ini makanan Timur Tengah nih. Terus kita makan kayak enak banget ya, kuat banget rasanya ya, mirip-mirip India gitu kan. Ternyata pas sampai sini tuh kayak ini keju, ini garam dikit gitu kan. Yang kemarin tuh balik Mac tuh aku beneran kayak aku udah mengharap banget itu, aku udah berharap banget. Ini nggak enak, ini nggak enak, ini nggak enak. Mungkin balik Mac ini yang kata orang enak gitu paling enak, aku bakal coba gitu kan. Ternyata tidak enak juga. Dan ini paling mending, tapi tetap kurang flavorful kan. uh, Jadi rasanya cuma kayak asin doang gitu kan. Padahal balik Mac tuh ya kasih Iya, udah kasih jeruk banyak banget. apa-apa. Aku tuh menanti-nantikan banget loh perjalanan ke Turki ini, karena waktu kita di Jerman itu, di Jerman apa di mana ya itu yang kita beli, Jerman. di Jerman ya, yang kita beli kebab itu kan, dan itu enak banget kan. Dan kebab itu kan asli Turki gitu loh. Jadi sana tuh tulisannya tuh kebab Turki gitu, makanan Turki gitu kan. Terus kita beli dan ternyata tuh kita suka banget. Makanya kita pikir apalagi kan di negara aslinya di Turki kan pasti jauh lebih enak kan. Tapi ternyata di luar ekspektasi sih, di sini malah kebabnya tuh kayak nggak ada rasanya dan kayak kurang banyak ini loh bumbu-bumbuannya gitu, dan sama sekali nggak ada apa ya pedes atau apapun gitu. Walau seandainya emang kebab pastinya emang nggak pedes misalnya ya, paling nggak ada rasa apanya gitu, karena asin aja nggak ada gitu loh. Jadi bener-bener dia tuh cuma ngasih daging doang sama kubis ya, Iya, daging kubis terus dibungkus. sama wrap kayak gitu doang. Akhirnya selesai juga hari Lagi ini. ajan nggak boleh ngomong. Udah selesai azan tuh. Boleh ngomong berarti sekarang. Ya, Oke, hari ini kita udah selesai tadi ke lupa. ke Topkapi Palace, terus ke Grand Bazaar, dan udah beneran selesai kan tadi udah bilang. Tadi kita sempat ke taman juga kan tadinya. Taman apa? Gulgiga. Iya, tapi cuma sebentar. Terus habis itu kita ke Grand Bazaar. Di situ kita makan, terus botol minum aku ditinggal sama Nero. Jadi aku sekarang nggak punya botol minum. Enggak, bukan salah aku itu. Gara-gara tadi itu aku digangguin kucing di sana. Nggak digangguin, ada kucing doang. Terus mau main Kucingnya sama tuh kucing. nempel ke kaki aku. Terus botolnya ketinggalan di meja. Botolnya jadi ketinggalan gara-gara kucing. Pokoknya sekarang kalau ada kucing kalian harus benci juga ya. Berarti Apa? kamu beneran nggak mau main lagi sama kucing? Namanya manusia bisa berbuat kesalahan. Aku nggak mau, tapi mau nggak mau. Jadi kan? intinya hari ini adalah kita udah berhasil sesuai dengan checklist tadi pagi yang kita bilang. Kita mau ke Topkapi Palace dan Grand Bazaar. Bye bye, see you next video. Gimana lagunya? Ayo, rekam dulu. Udah. Tung 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 tung. Jingjil, bigil.